Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Bastari dengan NPM 6184202 dari kelas D4 LP4G. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat model antrian menggunakan Excel. Di sini bisa kita lihat. Di sini kita bisa lihat keterangan warna biru diketahui dari soal, warna kuning diketahui dengan menggunakan formula, warna hijau menggunakan formula dan bentuk persen 2 angka belakang koma. Di soal pertama dijelaskan pada suatu fasilitas pelayanan konsumen datang mengikuti distribusi pasien dengan rata-rata 30 orang per jam. Waktu yang diperlukan untuk melayani konsumen berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 90 detik per konsumen. Soal pertama, bagaimanakah model antrian untuk persoalan ini? Jadi diketahui pertama, tingkat kedatangan konsumen yaitu 30 dan tingkat pelayanan konsumen yaitu 1 pelayanan dibagi 90 dikali 3.600 detik dalam waktu 1 jam. Itu maksimum konsumen di sistem yaitu tak hingga, dan total calon konsumen yaitu tak hingga. Selanjutnya tipe model yang digunakan yaitu M1 terhingga Vivo. Tingkat kesibukan di sini bisa kita lihat rumus D2 dibagi D3, yaitu tingkat kedatangan konsumen dibagi dengan tingkat pelayanan konsumen. Selanjutnya, rata-rata jumlah konsumen di sistem. Yang pertama, tingkat kedatangan konsumen dibagi tingkat kesibukan. Hasilnya dapat 3. Rata-rata waktu tunggu konsumen di sistem. Di sini bisa kita lihat rata-rata jumlah konsumen sistem dibagi dengan tingkat kedatangan konsumen. Di sini rata-rata jumlah konsumen di antrian bisa dilihat tingkat kesibukan dikali rata-rata jumlah konsumen di sistem. Hasilnya dapat 2. Di sini bisa kita lihat rata-rata waktu tunggu konsumen di antrian. Rata-rata jumlah konsumen dibagi dengan tingkat kedatangan konsumen. Rata-rata jumlah konsumen di pelayanan bisa kita lihat rumusnya rata-rata jumlah konsumen di sistem dibagi rata-rata jumlah konsumen di antrian. Di sini bisa kita lihat untuk rumus rata-rata waktu tunggu konsumen di pelayanan, yaitu rata-rata waktu tunggu konsumen di sistem dikurang dengan rata-rata waktu tunggu konsumen di antrian. Selanjutnya, untuk rumus tingkat throughput, yaitu tingkat kedatangan konsumen dikali dalam kurung 1 pelayanan dikurang dengan probabilitas konsumen maksimum. Di sini bisa kita lihat untuk rumus efisiensi, yaitu 1 jumlah pelayanan dikurang probabilitas konsumen. Rumus dari probabilitas pelayanan nganggur sendiri yaitu tingkat kesibukan dibagi 0 dikali dalam kurung
jumlah pelayanan dikurang tingkat kesibukan. Untuk rumus probabilitas pelayanan bekerja yaitu jumlah pelayan dikurang probabilitas pelayanan nganggur. Untuk rumus probabilitas konsumen maksimum bisa dilihat rumusnya tingkat kesibukan dibagi 20 dikali dalam kurung jumlah pelayan dibagi tingkat kesibukan. Hasilnya 0,08%. Sini bisa kita lihat probabilitas konsumen. Pelayanan dikurang tingkat kesibukan. Di sini bisa kita lihat untuk rumusnya sendiri. D8 itu tingkat kesibukan dikali tingkat pelayanan dikurang tingkat pelayanan. Satu itu dapat dari sini. Dan seterusnya. Rumusnya juga seterusnya sampai hingga selesai. Selanjutnya kita pindah ke nomor 2. Nomor 2 soalnya yaitu pada satu sistem pelayanan diketahui konsumen datang mengikuti distribusi pasien dengan rata-rata 3 konsumen per jam. Waktu pelayanan berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 7,5 menit per konsumen. Jadi di sini seperti soal sebelumnya, keterangan warna biru itu diketahui dari soal, warna kuning menggunakan formula, dan warna hijau itu menggunakan formula dan bentuk persen 2 angka di belakang koma. Tingkat kedatangan konsumen yaitu ada 3 konsumen. Tingkat pelayanan konsumen, rumusnya kayak seperti tadi, 1 dibagi 7,5 dikali 60 dibagi 1. Selanjutnya jumlah pelayan yaitu 1, maksimum konsumen di sistem tak terhingga, total calon konsumen tak terhingga, tipe model M1, tak terhingga, FIFO. Tingkat kesibukan yaitu tingkat kedatangan konsumen dibagi tingkat pelayanan konsumen. Rata-rata jumlah konsumen di sistem yaitu tingkat kedatangan konsumen dibagi dengan tingkat kesibukan. Rata-rata waktu tunggu konsumen di sistem dengan rumus rata-rata jumlah konsumen dibagi dengan tingkat kedatangan konsumen. Rata-rata jumlah konsumen di antrian yaitu tingkat kesibukan dikali dengan rata-rata jumlah konsumen di sistem. Rumus rata-rata waktu tunggu konsumen di antrian yaitu rata-rata jumlah konsumen di antrian dibagi dengan tingkat kedatangan konsumen. Rata-rata jumlah konsumen di pelayanan yaitu rata-rata jumlah konsumen di sistem dikurang dengan rata-rata jumlah konsumen di antrian. Rumus dari rata-rata waktu tunggu konsumen di pelayanan yaitu rata-rata waktu tunggu konsumen di sistem dikurang rata-rata waktu tunggu konsumen di antrian. Sedangkan rumus dari tingkat throughput yaitu tingkat kedatangan konsumen dikali dalam kurung 1 dikurang probabilitas konsumen maksimum. Sini bisa kita lihat untuk rumus efisiensi sama dengan 1 dikurang probabilitas konsumen. Probabilitas pelayanan nganggur sama dengan D8 pangkat 0 dikali dalam kurung 1 dikurang 1 dikurang
1 dikurang tingkat kesibukan. Sedangkan probabilitas pelayan bekerja yaitu 1 dikurang probabilitas pelayanan nganggur. Jadi 1 dikurang D17. D17 itu 63%, jadi hasilnya 38%. Probabilitas konsumen maksimum yaitu D8 dibagi 20 dikali dalam kurung 1 kurang 1 dikurang tingkat kesibukan. Sedangkan probabilitas konsumen yaitu 1 dikurang D8 hasilnya 63%. Dan selanjutnya tingkat kesibukan dalam kurung dalam kurung 1 dikurang tingkat kesibukan. Hasilnya 23,44%. Sedangkan probabilitas konsumen atau P2 yaitu tingkat kesibukan dibagi 2 dikali dalam kurung 1 dikurang tingkat 0,375 atau tingkat kesibukan yaitu hasilnya 8,79%. Untuk mencari probabilitas konsumen yang ketiga yaitu tingkat kesibukan dibagi 3 dikali dalam kurung 1 dikurang tingkat kesibukan hasilnya 3,30%. Begitupun selanjutnya rumusnya sama dengan rumus yang sebelumnya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.